Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, kita kaum muslimin tentu mengetahui tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar radhiyallahu an, yang namanya sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Tetapi ada satu perasaan takut Umar radhiyallahu an. Apakah yang ditakuti oleh Umar radhiyallahu an? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Umar radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang sangat pemberani. Apabila disebutkan nama Umar radhiyallahu an, maka musuh-musuh Islam akan gentar. Pada suatu waktu, Umar radhiyallahu an memegang sepotong rumput dan berkata, "Alangkah baiknya jika aku menjadi sepotong rumput ini." Kadang-kadang beliau pun berkata, "Alangkah baiknya jika ibuku tidak melahirkanku." Suatu ketika ia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Seseorang mendatanginya dan berkata kepadanya, "Si Fulan telah berbuat zolim kepadaku. Engkau hendaknya menyelesaikan perbuatannya itu atas diriku." Tetapi Umar radhiyallahu an mengambil sebatang cambuk dan memukul orang itu sambil berkata, "Saya telah sediakan waktuku untuk masalahmu ini, tetapi kamu tidak datang. Sekarang saya sedang sibuk dengan urusan lain, dan kamu mendatangiku dan memintaku untuk menyelesaikannya." Orang itu pun pergi meninggalkan Umar radhiyallahu an. Lalu Umar radhiyallahu an menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tadi. Setelah orang itu datang, Umar radhiyallahu an memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Jawab orang itu, "Aku telah memaafkanmu karena Allah." Segera Umar radhiyallahu an pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau berbicara dengan dirinya sendiri, "Hai Umar, dahulu kedudukanmu rendah, sekarang Allah telah meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, lalu Allah mengaruniakan hidayah kepadamu. Dahulu kamu hina, lalu Allah memuliakanmu. Dan kemudian Dia menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Sekarang telah datang seorang laki-laki mengadukan nasibnya dan berkata, 'Aku telah dizolimi, maka selesaikanlah urusanku.' Tetapi kamu telah memukulnya. Nanti pada hari kiamat, apakah jawabanmu di hadapan Tuhanmu?" Lama sekali Umar menghukum atas dirinya sendiri. Seorang pelayan Umar radhiyallahu an, yaitu Aslam radhiyallahu an, berkata, "Suatu ketika saya pernah bersama Umar radhiyallahu an pergi ke Hira, salah satu nama kota di dekat Madinah. Lalu terlihatlah ada nyala api di suatu tempat di atas gunung. Umar radhiyallahu an berkata, 'Itu mungkin suatu kafilah yang kemalaman dan mereka tidak sampai menuju kota. Mari kita lihat berita baik dari mereka. Bagaimana penjagaan mereka tadi malam?' Setelah sampai di tempat nyala api tersebut, tampaklah seorang wanita dengan beberapa anak kecil yang menangis meronta-ronta di sekelilingnya. Dan perempuan itu sedang merebus air dalam suatu kuali di atas tungku yang menyala. Umar radhiyallahu an memberi salam kepada wanita tadi dan meminta izin untuk dapat mendekatinya, dan beliau bertanya kepada wanita tersebut, "Mengapa anak-anak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis karena kelaparan." Lalu Umar radhiyallahu an bertanya, "Apa yang sedang engkau masak dalam panci itu?" Jawab wanita itu, "Panci ini penuh dengan air, hanya untuk membohongi anak-anak ini agar mereka senang dan menyangka sedang memasak makanan untuk mereka, sehingga mereka tertidur." Semoga Allah memberikan hukuman kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an yang tidak mau tahu dengan kesusahanku ini. Umar radhiyallahu an menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, tetapi bagaimana Umar radhiyallahu an dapat mengetahui keadaanmu?" Jawab wanita itu, "Seharusnya ia memperhatikan keadaan kami."
Aslam radhiyallahu an melanjutkan ceritanya. Kemudian Umar radhiyallahu an mengajakku kembali ke Madinah. Lalu ia mengeluarkan sekarung gandum, kurma, minyak, dan beberapa potong pakaian, dan juga beberapa dirham uang dari Baitul Mal. Ia penuhi isi karung tersebut. Setelah penuh, beliau berkata kepadaku, "Wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku." Saya menjawab, "Biarkan saya yang membawanya ya Amirul Mukminin." Umar radhiyallahu an berkata, "Tidak, letakkanlah saja di atas pundakku." 2-3 kali aku menawarkan diriku dengan sedikit memaksa kepadanya. Lalu beliau berkata, "Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku nanti pada hari kiamat?" "Tidak, aku sendirilah yang akan memikulnya." Maka atas hal ini pun aku sendirilah yang akan bertanggung jawab. Dengan perasaan terpaksa, saya letakkan karung itu di atas pundak beliau. Kemudian dengan tergesa-gesa beliau membawa karung itu ke kemah tadi dan saya pun tetap turut bersamanya. Ketika tiba di sana, beliau langsung memasukkan tepung dan sedikit minyak ditambah dengan kurma, lalu diaduk dan beliau sendiri yang menyalakan tungkunya. Aslam bercerita, "Saya melihat asap langsung mengenai janggutnya. Beliau memasak hingga masakan itu matang. Lalu beliau hidangkan makanan tersebut dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu." Demikian senangnya Umar radhiyallahu an tertawa melihat mereka makan. Setelah selesai makan, anak-anak ini pun dengan riangnya bermain-main. Wanita itu pun terlihat sangat senang, dan ia pun berkata, "Semoga Allah memberimu balasan yang baik. Seharusnya kamu lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar." Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Umar radhiyallahu an berkata, "Jika kamu menjumpai khalifah, maka kamu akan menjumpaiku di sana." Kemudian Umar radhiyallahu an meletakkan kedua tangannya di atas dan duduk di atas tanah. Beberapa saat kemudian beliau pun meninggalkan mereka. Umar radhiyallahu an berkata kepada Aslam radhiyallahu an, "Wahai Aslam, tahukah kamu mengapa aku tadi duduk di situ? Karena pada mulanya aku telah melihat mereka menangis, dan aku ingin duduk sebentar menyaksikan mereka tertawa." Di dalam solat-solat subuhnya, Umar radhiyallahu an selalu membaca surat-surat Al-Quran yang panjang. Kadang-kadang beliau membaca surat Al-Kahfi, Toha, dan surat lainnya. Beliau membaca Al-Quran sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisannya terdengar hingga beberapa saf ke belakang. Suatu ketika, Umar radhiyallahu an pernah membaca surat Yusuf dalam solat subuhnya. Ketika sampai di ayat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Artinya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-86. Beliau pun menangis dengan terisak-isak sehingga suaranya tidak bisa terdengar lagi oleh makmumnya. Beliau juga kadang-kadang terus membaca ayat-ayat Al-Quran sambil menangis di dalam solat tahajudnya sehingga beliau terjatuh dan sakit. Inilah teladan dari perasaan seorang yang takut kepada Allah, padahal namanya sangat ditakuti oleh raja-raja karena keberaniannya. Sekarang, adakah seorang raja, seorang pejabat, atau sekedar pemimpin biasa yang mempunyai rasa tanggung jawab dan kasih sayangnya terhadap rakyatnya sedemikian rupa seperti Umar radhiyallahu an? Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah rasa takut Umar radhiyallahu an. Semoga ini menjadi iktibar atau contoh untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.